kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi tentang perkembangan dan cara kerja Telegram, telepon, dan faksimiil. Baik, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Christina Evi dengan NIM 0203010018, dan yang kedua Maria Celsiana Nina dengan NIM 0203010016, dan yang terakhir adalah Lydia Rambu Paijara dengan NIM 0203010019. Baik, kami akan melanjutkan ke materi. Sejarah perkembangan Telegram, telepon, dan faksimiil. Sejarah perkembangan Telegram. Telegram elektrik pertama kali ditemukan oleh Samuel Thomas von Sommering pada tahun 1809. Kemudian pada tahun 1832, Baron Selling membuat telegram elektrik pertama. Karl Friedrich Gauss dan Wilhelm Weber merupakan orang pertama yang menggunakan telegram elektrik untuk alat komunikasi tetap pada tahun 1833 di Göttingen. Telegram komersial pertama kali dibuat oleh William Fothergill Cooke dan dipasarkan oleh Great Western Railway di Inggris. Telegram ini diciptakan di Inggris pada tahun 1837. Telegram ini dikirim pada jarak 13 mil per 21 km dari stasiun Paddington ke Westdraton dan mulai dioperasikan pada tanggal 9 April 1839. Pada tahun 1843, seorang penemu asal Skotlandia, Alexander Baim, menemukan sebuah alat yang bisa dikatakan merupakan sebuah mesin faksimiil pertama. Ia menampakkan penemunya ini dengan recording telegraf atau telegram perekam. Telegram yang ditemukan Baim ini merupakan mampu mengirim gambar menggunakan kawat elektrik. Pada tahun 1855, seorang biarawan Italia, Giovanni Ceselli, juga membuat sebuah telegram elektrik yang dapat mengirimkan pesan. Ceselli menemani sejarah perkembangan telepon. 1871, Antonio Meucci memanfaatkan penemunya yang disebut dengan second telegraph. Penemuan ini memungkinkan adanya komunikasi dalam bentuk suara antara dua orang dengan menggunakan perantara kabel. 1875, perusahaan telekomunikasi De Beer mendapatkan hak paten atas penemuan Meucci yang disebut Transmitters and Receiver for Electric Telegraphs. Sistem ini menggunakan getaran multiple baja untuk memberikan jeda pada sirkuit. 1877, The Charles William Shop merupakan tempat di mana telepon pertama kali dibuat dengan pengawasan Watson, yang selanjutnya menjadi departemen riset dan pengembangan dari perusahaan telekomunikasi tersebut. Alexander Graham Bell terus memantau produktivitas perusahaan tersebut hingga pada akhir tahun sebanyak 300 telepon dapat digunakan. Perusahaan Bell juga dapat mematentkan telepon elektromagnetik yang menggunakan magnet permanen, diafragma besi, dan dering panggilan. Sejarah perkembangan faksimiil. Mesin faks pertama dibuat dan dipatenkan pada tahun 1843 oleh Alexander Baim, orang Pixwan, Skotlandia. Awalnya Alexander Baim tengah mengembangkan alat komunikasi yang disebut telegraf, penemuan ilmiah yang menjadi bentuk awal dari mesin faks. Cara kerja telegraf, telepon, dan faksimiil. Cara kerja telegraf. Telegraf bekerja dengan menetrasikan sinyal listrik melalui kabel yang diletakkan di antara stasiun atau PS telegram. Sinyal ini berupa kode yang disebut kode Morse.
Kode Morse mengkodekan setiap huruf dan alfabet dalam bahasa Inggris menjadi kombinasi titik dan garis untuk setiap huruf-huruf. Yang sering digunakan seperti E memiliki kombinasi sederhana, sementara yang jarak digunakan seperti Q memiliki kombinasi yang lebih panjang dan lebih rumit. Alat pengirim telegraf bekerja dengan squid yang bisa dibuka dan ditutup. Ketika operator pengirim menekan tombol operator ke bawah, maka rangkaian listrik akan tersambung pada sinyal telegraf dan terkirim. Cara kerja telepon. Telepon kabel menggunakan sistem wordline sehingga membutuhkan kabel agar dapat berfungsi. Cara kerja telepon kabel antara lain: 1. Suara dari pengirim diterima oleh alat yang disebut mikrofon. Yang kedua, mikrofon mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik, kemudian disalurkan oleh perangkat telepon. Yang ketiga, sinyal tersebut disalurkan melalui kabel ke pusat telekomunikasi. Yang keempat, dari pusat telekomunikasi, pusat sinyal tersebut diteruskan kepada penerima. Yang kelima, setelah sampai kepada penerima, maka sinyal tersebut diubah lagi menjadi gelombang suara oleh alat yang disebut speaker. Cara kerja faksimile. Proses kerja mesin fax diawali dengan keharusan bahwa penerima dan pengirim harus memiliki mesin fax. Pengirim akan memasukkan dokumen yang hendak dikirim ke bagian feeder mesin fax yang dituju. Ketika koneksi telah terjadi dengan mesin fax tujuan, maka mesin fax akan melakukan scanning dengan membaca area yang kecil pada dokumen tersebut. Mesin fax tersebut akan mengubahnya menjadi suatu sinyal listrik untuk kemudian menerjemahkan daerah yang dibaca sebagai daerah gelap atau terang, dengan menandainya O untuk gelap dan I untuk terang. Sinyal listrik tersebut lalu ditransmisikan melewati saluran telepon dan menuju mesin penerima fax. Mesin penerima tersebut kemudian menangkap dan mengartikan sinyal listrik untuk membuat suatu dokumen yang persis sama dengan aslinya dan kemudian mencetaknya. Kelebihan dan kekurangan telegraf, telepon, dan faksimile. Kelebihan dan kekurangan telegraf. Kelebihan telegraf: 1. Tidak berpengaruh dengan kondisi cuaca. Yang kedua, sangat susah untuk disadap. Yang ketiga, pesan cepat sampai pada penerima. Kekurangan telegraf: yang pertama, kurang praktis. Yang kedua, mempunyai harga yang cukup mahal. Yang ketiga, memerlukan waktu yang cukup lama. Yang keempat, ketinggalan zaman. Dan yang kelima, harus mengetahui bahasa sandi telegraf. Kelebihan dan kekurangan telepon. Kelebihan telepon: yang pertama, lebih praktis dan fleksibel. Yang kedua, mempermudahkan interaksi sosial. Yang ketiga, media berkomunikasi dengan cepat. Yang keempat, tidak butuh banyak biaya. Dan yang kelima, dapat digunakan banyak orang. Yang keenam, dapat digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh. Yang ketujuh, terus mengalami perkembangan zaman. Kekurangan telepon: yang pertama, radiasi yang mengganggu kesehatan. Yang kedua, tidak terdapat kontak fisik. Yang ketiga, rawan pemalsuan dan pencurian identitas. Yang keempat, membutuhkan sinyal yang kuat. Dan yang kelima, harus sama-sama mempunyai perangkat seluler. Kelebihan dan kekurangan faksimile. Kelebihan faksimile: yang pertama itu, mesin ini mendukung pengirim jarak jauh antar benua sekalipun. Dan yang kedua itu, kualitas dokumen atau fax yang dikirim sangat baik. Yang ketiga itu, aktivitas fax yang diterima atau dikirim bisa dikontrol. Yang keempat, proses pengiriman lebih cepat dan tidak memakan biaya banyak jika dibandingkan dengan metode pengiriman dokumen dengan pos. Yang berikut itu kekurangan faksimile. Yang pertama, meski mengalahkan pengiriman dokumen dengan pos, namun faksimile dikalahkan oleh pengiriman dokumen via email atau surat elektronik. Dan yang kedua itu, apabila dibandingkan dengan email, biaya penggunaan mesin faksimile lebih mahal. Baik, berikut kesimpulan. Dari materi di atas dapat kami simpulkan bahwa
Waktu zaman dahulu berkomunikasi sangat sulit, berbeda dengan zaman sekarang ini. Perkembangan teknologi komunikasi sangat pesat dan sangat mudah. Sesuai dengan perkembangan zaman, teknologi komunikasi semakin berkembang dan terus berkembang. Perkembangan teknologi membawa manusia dua arah, yaitu pertama, bisa membawa manusia ke jalan yang dengan segala kecanggihan yang dimiliki membuat manusia dapat kemudahan di segala bidang. Sedangkan yang kedua itu bisa membawa manusia ke dalam penyalahgunaan kemajuan teknologi itu sendiri atau dampak negatif. Baik, itu saja presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih.